Salam Sobat Muda Kristen, salam jumpa dalam acara Sapa Kaum Muda Klasis Timur Tengah Utara. Dan bersama saya Pendeta Adi Soleh, kita akan ada dalam beberapa percakapan dan juga sekaligus adalah refleksi firman Tuhan lewat kesaksian dari orang-orang muda Kristen yang juga memiliki begitu banyak potensi untuk berbagi dengan kita. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh seorang pengusaha muda dan beliau juga adalah tokoh gereja bagi saya, adalah Kakak Ishak Marjon Boik. Salam. Salam. Selamat siang, Kakak, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Tuhan sehat. Kita akan ada dalam tema percakapan kita tentang bagaimana orang muda bisa menjadi pengusaha muda. Karena itu akan ada juga kesaksian, yang akan ada juga refleksi firman Tuhan, bagaimana perjalanan kehidupan seorang Ishak Marjon Boik yang saat ini ya bagi saya adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Dan karena itu sebelumnya kita akan berdoa, Kakak Marjon bersama-sama juga dengan semua sobat muda yang sedang mendengarkan ataupun yang menonton. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas kasih setiamu yang besar. Kami boleh berjumpa pada saat ini dalam program Sapa Kaum Muda. Dan kami juga yang kau izinkan untuk berjumpa dengan seorang kekasihmu, Kakak Ishak Marjon Boik, untuk kami boleh berefleksi tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan menolong hamba-Mu, dan saat ini ia adalah seorang alat dalam tangan Tuhan, yang Tuhan percayakan dengan tugas dan tanggung jawab. Kami mohon Tuhan memberkati percakapan kami, menjadi kebenaran firman Tuhan, yang menolong setiap anak-anak Tuhan, sobat muda yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, kakak, kita mau sama-sama berbagi, sharing bagaimana sih orang muda juga bisa terpanggil menjadi seorang pengusaha muda. Pertama-tama saya mau tanya, apakah jadi pengusaha muda itu uang harus jadi modal? Atau seperti apa, kakak? Ya, jadi baik Pak Pendeta. Yang pertama, salam buat kita semua. Salam. Pendeta. Mungkin bagi saya pribadi yang saya alami, kalau dulu orang bilang jadi pengusaha itu harus punya uang, mungkin saya dulu mengatakan ya, tapi ketika saya jalani sesungguhnya bukan itu. Yang pertama itu secara umum orang bilang mau jadi pengusaha itu karena mungkin latar belakang dia punya keluarga yang dari keluarga pengusaha. Yang kedua mungkin karena dia belajar banyak soal bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Yang ketiga mungkin faktor lingkungan ataupun faktor yang terjadi pada seseorang. Dan kalau saya mungkin yang terakhir. Jadi bukan karena punya latar belakang, punya uang atau apa, atau soal banyak belajar soal ilmu ini, tapi memang yang terakhir karena melihat banyak potensi yang ada pada lingkungan kita, juga tekanan hidup, banyak keluarga yang sulit, dan itu yang mendorong saya untuk bagaimana bisa keluar, bisa jadi alat atau
bisa menjadi contoh, atau nanti suatu saat kita bisa jadi memotivasi teman-teman atau keluarga bahwa kita juga bisa di bidang itu. Oke, sebelum sampai masuk ke situ ya, mungkin kita bisa dengar sedikit latar belakang, backgroundnya kakak. Kan orang biasanya juga lebih senang jadi pegawai sih sebenarnya. Tapi kakak bisa mau untuk jadi pengusaha muda. Padahal kan pengusaha itu kan identik dengan, ya kalau sukses ya sukses, tapi kalau gagal ya juga gagal gitu. Nah, bagaimana? Mungkin kakak bisa cerita sedikit latar belakang, apa sih sebenarnya faktor yang membuat kakak mau untuk jadi pengusaha? Jadi saya sebetulnya punya latar belakang sebagai karyawan PLN. Karyawan. Jadi ketika saya jadi pegawai pun saya berusaha bekerja sebaik dan sekuat mungkin. Jadi memang di PLN pun kalau di lingkungan kami yang kecil, boleh dibilang saya juga masuk dalam yang terbaik dalam bekerja. Tetapi satu hal, ketika saya melihat bahwa kalau saya cuma jadi karyawan, pendapatan saya cukup. Sementara saya punya keluarga banyak atau lingkungan saya banyak yang susah. Dan saya lihat bahwa potensi untuk kita bisa berusaha itu sangat besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya banyak belajar dari biografi orang-orang sukses. Dan setelah itu banyak yang bergejolak di hati. Karena dari semua pengusaha hebat itu ternyata mereka punya latar belakang orang susah, orang sulit, bahkan bilang orang miskin. Tapi mereka punya keyakinan besar. Kembali ke soal belajar dari orang-orang hebat dan mereka punya keyakinan, saya juga merasa bahwa kalau saya mau pasti saya bisa. Apalagi saya punya keyakinan besar, Tuhan pasti menolong saya. Tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Hanya kadang-kadang kita punya ekspektasi terlalu kecil. Kita suka minta hal-hal kecil. Sebetulnya Tuhan sudah menjanjikan hal-hal besar dan tidak ada yang mustahil. Keyakinan itu yang bikin saya lebih kuat untuk keluar dari zona yang saya anggap sudah nyaman. Iya kakak, ini menarik ya, karena seorang Ishak Marjonboik adalah karyawan di salah satu perusahaan, tapi kemudian banting setir kalau menurut saya, keluar dari zona itu dan memilih untuk jadi pengusaha muda. Dan itu ternyata faktor utama yang saya tangkap itu adalah satu, adanya kepedulian sebenarnya tentang lingkungan di sekitar, bahwa kakak Ishak mau berbuat sesuatu yang lebih dari yang sementara ini atau yang waktu itu sedang dijalani. Dan bagi saya itu luar biasa, karena ya kadang-kadang kita itu hanya berpikir untuk diri kita. Jarang orang muda mau berpikir tentang orang lain. Orang muda itu lebih banyak memikirkan dirinya sendiri. Dan ini sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Mungkin tentulah saya juga percaya bahwa menjadi pengusaha muda pasti ada banyak tantangan-tantangan. Mungkin kakak bisa ceritakan sedikit bagaimana kisah kehidupan kakak setelah jadi pengusaha. Apakah semua memang baik-baik saja atau makin sukses, ataukah kakak mungkin pernah ada di satu titik paling rendah dalam perjalanan itu? Bisa berbagi kakak. Jadi ketika saya sudah punya tekad untuk masuk ke dunia itu, memang yang paling berat itu langkah awal. Tapi satu hal, bahwa yang paling penting dalam dunia usaha itu kepercayaan. Kepercayaan itu yang harus dibangun betul-betul. Dan relasi itu akan jadi ketika orang mempercayai kita, orang meyakini kita, dan itu yang saya betul-betul jaga dalam hidup. Dan memang tidak ada yang mustahil. Ketika kita punya keyakinan, kita betul-betul mau jalani dengan serius, kita mohon petunjuk. Saya pernah mencapai
titik yang luar biasa. Luar biasa rendah atau tinggi? Luar biasa tinggi. Tinggi, ya ya. Saat saya masih karyawan tahun 2007-8, saya sudah coba jalani dengan satu jalani dunia, mulai menjalani walaupun masih itu dalam belum mundur sama sekali, tapi iya. saya mulai coba. Memang apa yang kita buat itu juga yang kita tanam. Iya ya. Jadi sekecil apapun kepercayaan itu atau komunikasi yang apa adanya itu ternyata berharga. Tahun 2007 saya sudah mengelola bisnis dengan rekan-rekan bisnis dari Jakarta itu hampir 100 miliar. Iya ya. Nah, saat itu saya rasa untuk lokal kita agak sulit. Iya. Dan kita bangun itu bukan dengan suatu hal yang kalau bilang itu kita perlu suatu perjanjian atau apa. Ini semata-mata hanya kepercayaan. Kepercayaan. Iya. Dan itu yang menjadi catatan bahwa di dalam usaha bukan soal modal, soal kepercayaan. Nah, kepercayaan itu bisa jadi karena kita ada dasar yang ada pada kita. Kita mau jadi anak Tuhan yang tentunya tidak bisa bohong-bohong, harus jujur. Nah, ketika kita jujur, balasannya seperti itu. Tuhan tidak pernah, dia pasti mengarahkan orang-orang hebat untuk. Oke kakak, kakak pernah jatuh? Jatuh. Pernah. Pernah jatuh. Ini menarik karena kalau mencari orang sukses sih banyak, Ya. tapi mencari orang yang pernah ada di level tertinggi dalam hidup, kesuksesan, dan kakak mengaku bahwa kakak pernah jatuh. Di situ saya melihat sisi bagaimana kakak bisa bangkit, ya, bangkit dari keterpurukan itu. Ya mungkin bisa berbagi dengan kita karena mencari semangat yang seperti itu sulit sekali juga. Ya. Jadi saya juga mungkin harus menyampaikan ke kaum muda bahwa ketika kita berhasil, sesungguhnya itu awal dari perjuangan berat kita. Kenapa saya bilang? Itulah banyak tantangan yang harus kita. Dan satu hal, kadang kita lupa bahwa sumber berkat yang dari Tuhan itu ketika kita berhasil karena begitu banyak orang, kita sudah jadi idola banyak orang, kita lupa bahwa pemberi berkat itu sesungguhnya lagi mengharapkan untuk kita bagaimana bersyukur. Dan saya banyak lupa bersyukur. Mungkin juga kewajiban saya bagaimana soal perpuluhan itu mungkin saya sangat sadari saya salah, saya bisa terpuruk karena itu, bukan hal-hal lain. Karena ketika kita menganggap diri kita sudah hebat, ya pasti Tuhan bukan meninggalkan kita, tapi Tuhan bilang, bukan Tuhan bilang, tapi Tuhan pasti bilang terserah kamu lah. Jadi bagi kakak Tuhan itu penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada yang lebih dari itu. Bahwa semangat kakak untuk bangkit dari keterpurukan itu satu tahapan yang sangat mungkin jatuh, gagal. Ternyata di balik itu Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang bagi kakak sangat-sangat penting. Bagaimana kakak bisa kembali hadir jadi pengusaha. Ya mungkin inilah yang seringkali sobat muda mungkin kita juga pernah berkarya. Kita juga berusaha dalam hidup. Tapi ketika kita ada di puncak dan kemudian ada tahap di mana kita jatuh, kita gagal, orang punya banyak pilihan. Ada yang dia tetap memilih untuk gagal, tapi ada juga yang justru memilih untuk bangkit. Dan poin penting yang kita bisa belajar dari kesaksian kakak bahwa di situ Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang jatuh sama sekali ya. Bahkan saya bilang itu hanya teguran. Teguran. Dan kalau kita sadar, kita kembali, Tuhan telah menyiapkan lebih besar. Tuhan sudah siapkan. Siapkan lebih besar, karena ketika saya jatuh sama sekali minus.
Iya. Saya terus merenung dan saya dapat apa ya, titik persoalannya, bahwa inilah saatnya agar saya tahu bahwa Tuhan lebih besar. Dan Iya. bagi saya ketika saya sadar, saya ingin kembali saja. Saya berdoa, Tuhan, saya sudah salah. Saya ingin kembali dan saya tahu Tuhan punya rencana lebih besar dari ini. Tuhan ke depan. punya rencana lebih Dan besar. ternyata betul. Ketika saya berdoa, saya merenung, saya berusaha untuk kembali ke jalan baik. Step by step dipulihkan. Dipulihkan ya. Dan saya terakhir itu sangat bersyukur ketika saya jatuh, banyak yang sudah mengucilkan, banyak yang tinggalkan. Tuhan masih panggil saya untuk terlibat dalam kegiatan gereja, bahkan Pelayanan. terpilih sebagai salah satu anggota DTT Rasis TTU. Iya, benar. Itu syukur saya minta ampun. Saya ketika pulang saya bilang Tuhan akan lengkapi Iya. rencana besar ke depan. Dan Jadi- saya yakin titik ini, hari ini saya yakin saya. Oke. Jadi saat ini teman-teman muda, Kakak Marjon punya banyak usaha. Saya mau bilang banyak bisnis lah. Salah satu kami saat ini ada di resort Marjon, ya, homestay and cafe. Ya. Dan saya melihat, ya tidak terlalu dalam, tapi dari apa yang bisa saya lihat, saya juga mendengar kesaksian tadi, saya belajar bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, Kakak. Karena menjadi seorang pengusaha yang ada dalam mindset banyak orang muda, Kakak, adalah uang. Uang harus jadi modal untuk kemudian bisa mengusahakan segala sesuatu. Ternyata hari ini saya belajar bahwa semangat, keinginan, yang di dalamnya ada kejujuran, memberikan kepercayaan, menjaga kepercayaan, dan kemudian membangun relasi dengan lingkungan di sekitar. Ternyata itu menjadi poin penting sebagai seorang pengusaha muda. Oke, saya dengar Kakak juga terlibat aktif dalam pelayanan, juga dalam kegiatan-kegiatan gereja, persekutuan di gereja. Mungkin Kakak mau berkisah sedikit, memangnya penting, baik? Karena begini, orang muda itu biasanya, ya kalau sudah sibuk kerja, ya gereja itu kan akan menjadi satu tempat yang justru akan menyita sekali banyak waktu, dan mungkin mereka akan memilih untuk ke tempat lain saja, ya lebih bebas, ya lebih punya banyak waktu. Tapi kok Kakak pengusaha itu kan pasti sibuk, tapi kenapa masih mau memberi waktu di tempat pelayanan? Mengganggu kah atau tidak? Jadi baik. Atau bagaimana, Kakak? Itu sebetulnya ada kaitan dengan yang awal saya bilang. Oh, iya. Tuhan segalanya. Ya. Kadang-kadang juga kita berpikir mungkin banyak orang kalau terlibat itu beban, tapi kalau saya itu kebahagiaan yang besar. Kebahagiaan. Karena Tuhan kasih kepercayaan ke kita. Iya ya. Biasa jarang Tuhan kasih percaya pada orang. Iya. Jadi sesungguhnya kalau kita dikasih kesempatan untuk, saya kebetulan di jemaat itu jadi ketua pembangunan juga. Oh, ketua pembangunan ya. Terus tambah di DTT, ketua bidang UKM dan pariwisata. Itu sebetulnya kalau soal gengsinya tidak, kebahagiaannya itu yang saya dapat. Iya. Ternyata Tuhan masih pakai saya. Tuhan Masih pakai pakai saya ya? pasti. Iya ya. Jadi Pasti Tuhan akan melengkapi saya dengan segala. penghormatan. Iya, penghormatan. Mendapatkan kehormatan luar biasa ya. Bahagianya. Dipakai untuk Ya. tidak saja sebagai pengusaha muda, tapi juga sebagai alat dalam tangan Tuhan. Untuk juga ya seperti hari ini memberi inspirasi bagi orang-orang muda bahwa modal uang bukanlah yang pertama, tapi semangat, kejujuran, dan saya kira semuanya itu sebenarnya adalah yang dikehendaki Tuhan. Ya, yang dikehendaki Tuhan bagi setiap orang muda. Dan
kakak masuk dalam gereja pelayanan bukan karena untuk mencari sesuatu, tapi karena kakak sudah memiliki sesuatu yang dapat kakak berikan di situ. Jadi setelah diberkati dan kemudian menjadi berkat lagi. Oke kakak, satu hal yang terakhir, mungkin kakak mau menyampaikan sesuatu bagi teman-teman muda di luar sana yang juga mungkin hari-hari ini sedang ada dalam pilihan hidup. Saya mau tetap seperti ini atau saya mau jadi pengusaha muda, tapi saya sudah dapat wanti-wanti juga bahwa aduh jadi pengusaha itu risikonya besar ya, atau ya saya justru mau ambil keputusan untuk jadi pengusaha muda. Dan mungkin kakak mau memberitahukan sesuatu ya bagi mereka. Silakan. Jadi baik, Pak Pendeta, teman-teman muda yang saya kasihi, sebetulnya apapun kita jalani semua punya tantangan. Apalagi yang disampaikan Pak Pendeta, kalau mau jadi pengusaha muda ini ya bagi banyak orang bukan pilihan yang gampang. Banyak yang ingin zona nyaman. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat bahwa kita menjadi pengusaha muda ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, saya rasa tidak ada yang sulit. Yang lebih utama bahwa kita betul-betul mau jadi anak Tuhan yang benar, yang punya keyakinan bahwa Tuhan selalu menolong setiap orang yang ingin berusaha. Tuhan selalu membuka jalan. Saya pikir untuk jadi apapun tidak ada yang mustahil. Kita bisa lihat para tokoh-tokoh iman kita. Sesungguhnya mereka yang hebat-hebat dari latar belakang yang mengalami pergumulan hidup yang luar biasa. Salah satu tokoh muda yang mungkin luar biasa itu Yusuf. Yusuf ya. Yusuf dari siapa? Dari yang sangat sulit. Ditolak oleh keluarga, dijual, bahkan masuk penjara. Terakhir dia bisa mengendalikan bisnis. Iya, satu Mesir. Iya. Kalau saya lihat bisnis yang dia urus. Iya. Karena dia menentukan bagaimana ngumpul harta untuk bisa makan minum. Iya. Semua bisnisnya Firaun dia urus. Iya. Saya pikir kita zaman sekarang pun tidak ada. Apalagi tidak ada zaman yang mustahil, yang lebih mudah, zaman yang teknologi informatika yang begini luar biasa, kita bisa berhubungan dengan semua orang di dunia. Artinya kesempatan untuk jadi hebat ada di tangan kita. Hanya satu, jangan lupa Tuhan. Selesai. Jangan lupa Tuhan ya. Itu selesai. Ketika Anda lupa, Anda selesai. Ketika Anda yakin, pasti jadi. Pasti. Ya. Jadi saya bisa ambil kesimpulan ya bahwa menjadi pengusaha muda yang sekarang kakak geluti bukan untuk diri sendiri, tapi sesungguhnya ada satu tujuan besar di depan, yaitu bahwa lewat pekerjaan usaha yang sedang kakak geluti ini, itu harus jadi berkat bagi orang lain. Dan itu kepuasan yang tidak bisa hakiki diukur. ya, tidak bisa diukur. Kita jadi pengusaha bukan ketika kita dapat banyak uang. Ya. Tapi kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Uang relatif. Iya, itu Harta poinnya relatif, ya. Oke baik, terima kasih kakak untuk sharing hari ini. Teman-teman muda yang juga menonton program ini, kami sudah berbagi beberapa hal dan kami nantikan teman-teman muda jadi pengusaha itu ternyata jauh dari kesan menakutkan sebenarnya. Ya, memang pasti ada kegagalan, tapi bersama Tuhan Ia mampukan kita untuk bisa bangkit lagi, dan dari kebangkitan itu kita jadi berkat untuk banyak orang. Oke, makasih kakak. Terima kasih Pak Pendeta. Nanti kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikut. Terima kasih banyak untuk waktu. Ya, terima kasih. Ya, salam sehat. Kami terus berdoa semoga kakak tetap menjadi pribadi yang memberkati banyak orang lewat usaha pekerjaan yang ada. Amin, amin Pak Pendeta. Ya, Tuhan berkati ya. Amin.
Shalom. Shalom teman-teman.